Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuton? Semoga hari ini semuton semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun dan masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita akan bercerita kembali tentang sebuah artikel yang menceritakan tentang sebuah mitos yang terjadi di Lombok ini, yaitu ritual memanggil 9 setan purba. Ini adalah sebuah kisah tentang sebuah sihir kesumat cinta dari Lombok. Cerita ini saya mulai dengan seorang gadis yang tiba-tiba dia teriak, tiba-tiba dia seperti orang kesurupan, lari tanpa mempedulikan orang-orang di sekitarnya, bahkan suaminya dia tidak pedulikan. Dan ekstrimnya adalah si perempuan ini sampai dia lupa diri, sampai dia mau menelanjangi dirinya, bahkan sampai telanjang dada dan berlari tidak tentu arah meninggalkan orang-orang di sekelilingnya. Ini menjadi sebuah tontonan warga yang sangat meresahkan, sampai keluarga tidak bisa melakukan apapun, bahkan suaminya tidak bisa melakukan apapun. Dan ini diketahui bahwa si perempuan ini baru saja menikah dengan suaminya. Dan adat istiadat yang terjadi di Lombok ini teman-teman, bahwa si perempuan ini tidak boleh memiliki satu pria untuk dia cintai. Karena adat istiadat kita bahwa semua laki-laki punya hak untuk memiliki seorang perempuan. Dan ini juga menjadi tradisi kita bahwa adalah sesuatu yang menjadi aib bagi si perempuan jika pacari oleh satu orang pria. Ini adat yang terjadi di Lombok. Sedangkan kita juga sebagai laki-laki memiliki hak juga untuk mempunyai banyak perempuan yang kita sukai. Dan tradisi ini berkembang bahwa siapapun yang bisa memiliki, ya di situ adalah merupakan pria yang luar biasa. Tapi dari sekian banyak, ada satu misalnya orang yang diajak untuk menikah, maka pemuda yang lain akan malu sendirinya karena tidak bisa memiliki perempuan ini. Dan salah satu cara si laki-laki untuk membalas dendam kepada si perempuan ini yang telah meninggalkan dia menikah, itu ada istilah yang namanya sebanggru. Atau bahasa yang sering dipakai sekarang adalah si perempuan ini kerasukan. Biasanya yang kita tahu kerasukan itu adalah kerasukan yang disebabkan oleh masuknya jin atau makhluk-makhluk halus di dalam tubuh orang. Ada sebuah ilmu yang ada di Lombok ini, kita bisa mengirim makhluk halus atau roh untuk masuk ke dalam tubuh seseorang, terutama tubuh gadis. Ini salah satu ilmu yang sampai sekarang ini masih ada, yaitu ilmu dari sebanggru ini. Jika si perempuan ini mengalami yang namanya sebanggru ini, maka dia seperti orang yang tidak tahu diri jati dirinya. Dia orang yang akan mengalami kesurupan sampai dia tidak menyadari siapa dirinya. Karena ilmu sebanggru ini adalah ilmu yang bisa dikatakan kita mau apakan ini si korban. Misalnya dia mau telanjang dada, dia mau berlari, dia mau naik ke pohon, bahkan dia mau ngapa-ngapain, tergantung kita yang memasang atau melepas dari ilmu sebanggru ini. Nah, ini adalah ilmu yang bisa dikatakan sebenarnya ilmu terlarang. Karena ini bisa membuat malu dan mencelakakan orang yang menjadi korban kita. Kembali ke cerita yang tadi bahwa orang yang menjadi korban dari ilmu sebanggru ini, yaitu berlari meninggalkan dari rumahnya tanpa dia peduli warga di sekitarnya. Bahkan dia melepas sarungnya, melepas bajunya sampai dia telanjang dada, membuka pakaian atasnya sehingga terlihat dari bagian atas tubuhnya, sambil berlari dan berteriak histeris. Kemudian di belakang suaminya dan ibunya ini tidak bisa melakukan apapun, sehingga banyak warga dan penduduk desa juga yang mengejarnya untuk menyuruh dia berhenti. Di samping atau di sisi lain ada pemuda yang hanya biasa-biasa saja dan tidak ikut mengejar si perempuan. Mereka hanya duduk di pinggir jalan, tertawa sambil menunjuk-nunjuk perempuan muda yang berlari dengan tubuh telanjangnya itu. Wanita itu berhenti di dekat pohon pinang dan memanjat pohon itu. Yang kita tahu kalau secara normal tidak ada unsur magisnya, si perempuan tidak mungkin bisa naik ke pohon pinang. Kemudian orang-orang yang mengejarnya itu terheran, kok bisa seorang perempuan bisa naik di pohon pinang. Dengan secepat kilat, tiba-tiba si perempuan sudah sampai di ujung dari pohon pinang itu. Orang di bawahnya henti untuk membujuk dia supaya dia turun, karena kehebatan dari ilmu dari sebanggru ini. Bahkan anehnya, dari atas si perempuan ini sampai dia mengencingi orang-orang di bawahnya. Kemudian ada seorang yang dipercaya di satu desa itu sebagai orang yang sakti, yang berseru, "Layang ero banggruan." Nah, itu seruannya. Akhirnya mendengar itu si wanita ini akhirnya turun. Begitu dia mencapai tanah dan langsung diselamatkan tubuhnya dengan diberi kain agar wanita ini tidak menjadi tontonan masyarakat. Kemudian kalau sudah begitu, si perempuan ini dibawa ke dukun
dari kampung itu untuk mendapatkan perawatan. Kisah ini semeton menjadi pengantar dari sebuah makalah oleh Ken McEntee dan Dr. Barbara Dobson, penelitian antropologi mereka di Lombok tahun 1992. Wanita yang histeris tadi dituturkan oleh dua antropolog ini yang berasal dari Australia ini ternyata adalah seorang warga yang baru saja menikah yang menjadi sasaran balas dendam magis dari pemuda yang lain akibat menolak cinta dari pemuda yang lain. Sebanggru ini adalah praktik sihir atau ilmu hitam yang kita sebut sebagai sebanggruan atau banggru atau kesurupan. Kesimpulannya adalah memiliki wajah yang cantik, wajah yang menarik, bukan tanpa risiko. Jelas ini adalah mengundang perhatian dari banyak laki-laki yang sebagaimana kita ketahui bahwa adat istiadat yang terjadi di Lombok ini, semua laki-laki punya hak untuk memiliki wanita ini. Dan jika sang primadona ini memilih hanya satu laki-laki saja, ini akan menjadi resiko yang sangat berbahaya juga bagi si wanita. Karena ini adalah awal dari konflik yang akan terjadi. Kegagalan dalam kompetisi untuk merebutkan si primadona desa ini akan meninggalkan dendam kesumat oleh masing-masing pemuda yang lain. Kemudian dendam ini harus terlampiaskan, tapi bukan ditujukan kepada laki-laki yang bisa memiliki si wanita ini. Tapi lebih bahayanya adalah dendam kepada si perempuan ini, karena telah menciptakan kekecewaan kepada laki-laki yang ia tolak cintanya. Dukun dalam bahasa Lombok kita sebut sebagai belian, yang mengakomodir para pemuda umumnya adalah ahli senggeger. Senggeger adalah ilmu pelet dalam bahasa Lombok. Atau senggeger itu kita sebut sebagai sihir cinta lah, untuk bagaimana kita memikat hati si perempuan. Atau juga bisa disebut dengan guna-guna. Sihir balas dendam ini sendiri terdiri dari mantra atau jampi-jampi. Tetapi baik mantra ataupun ramuan akan bekerja efektif setelah perangkap atau jebakan digambarkan di jalan yang akan dilalui oleh iring-iringan pengantin, yang kita sebut dengan nyongkolan. Nyongkolan ini adalah prosesi perkawinan di suku Sasak, yaitu di Lombok. Syarat dalam melepas dari ilmu sebanggru ini adalah bentuknya seperti salib yang disebut sebagai cupak dare atau kaki merpati, bermotif menyerupai angka 9. Sebelumnya pemuda yang ditolak cintanya menyebut nama si target ini atau si wanita ini, disertai dengan kata-kata atau mantra-mantra, "Aku menaruh banggru padamu." Ini memicu umpan formula ajaib yang dikemas berukuran pil yang dia bawa dan akan digunakan untuk menggambar salib di jalur yang akan dilalui oleh iring-iringan pengantin ini. Dia menempatkan umpan di tengah salib, dan jika si wanita yang menjadi target ini menginjak salib itu atau melangkahi dari salib itu, ini akan mengakibatkan si wanita akan terserang kekuatan dari magis itu. Ini adalah tulisan dari antropolog Australia tadi, yaitu Ken McEntee. Butuh beberapa hari sampai sebanggru ini terwujud. Lambang salib yang mewakili semua titik adalah mewakili titik mata angin. Ada 8 kemungkinan arah, dan umpan yang diletakkan di tengah adalah posisi yang ke-9. Dalam persiapan ritual sebanggru, mantra yang dirapalkan semacam tagline untuk memanggil 9 setan purba, sehingga tidak peduli dari arah mana korban melewatinya, dia tidak bisa menghindar dan mempengaruhi ke-9 makhluk gaib yang dilibatkan. Kemanapun perempuan itu akan menghindar kena mantra dari ilmu sebanggru ini. Kemudian perilaku gila yang terkait akibat dari sebanggru ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Seorang belian atau spesialis memiliki katalog lebih dari 100 perilaku penyimpang yang sesuai dengan yang diinginkan oleh kliennya. Namun tema balas dendam pada wanita yang telah menolak cinta adalah aib yang akan dipertontonkan di depan publik. Nah, ini memang bahayanya, karena orang yang kerasukan atau orang yang kena dari sebanggru ini adalah orang yang sampai lupa siapa dirinya. Bahkan seperti saya cerita di awal itu, sampai dia membuka baju, membuka pakaiannya, ini akan menjadi tontonan bagi masyarakat. Nah, si perempuan ini akan dipermalukan dirinya sendiri sebelum diselamatkan keluarga dan suami yang baru menikahinya. Kemudian dalam catatan kontrolir Lombok Timur, LMF Plate, ini kembali Plate, di tahun 1912, mereka yang memiliki kemampuan membuat orang menderita bermotif balas dendam ini juga masuk dalam kategori tusela
atau sela atau leak. Namun berbeda dengan media yang digunakan dalam paparan chemistry ini, atau guna-guna kaum Tusela ini memanfaatkan sepotong kapas putih yang telah dicampurkan ramuan tertentu seperti jarum, duri, pecahan kaca, kemudian rambut dan potongan tulang. Benda-benda tadi dikuburkan di depan rumah korban. Tanpa memenuhi kegagalan, orang yang menjadi sasaran Tusela itu akan jatuh sakit, atau dia akan menderita sakit mata, duri atau rambut muncul dari matanya, atau mulai menderita penyakit usus yang sulit diatasi oleh korban. Ini ungkap Plate. Kemudian selama melakukan risetnya, Ken Manchestrini dan Dr. Barbara Dobson ini mewawancarai perempuan-perempuan yang pernah menjadi korban dari Sebanggru ini. Kemudian pengakuan dari korban ini adalah dia merasa tubuhnya seperti diambil oleh orang lain. Dia bergerak tetapi tidak mampu menguasai dirinya. Dia mengenal tubuhnya atau melihat tubuhnya, tapi dia tidak bisa mengontrol tubuhnya sendiri karena ini adalah dalam kendali dari orang lain. Setelah itu ingat lagi, lalu orang yang bercerita, saya berlari telanjang, mengambil pisau dan mulai mengejar suami barunya, ujar seorang wanita tersebut dalam keadaan sadar, tapi dia tidak bisa mengontrol dirinya. Ini adalah salah satu dampak bila seorang atau wanita yang terkena dari Sebanggru ini. Kemudian beberapa belian yang dihubungi menyebut wanita-wanita yang kebanggru ini dirasuki oleh sejenis iblis yang mengendalikan pikiran dan tubuhnya. Mereka atau bukan wanita korban yang menunjukkan perilaku gila, melainkan iblis yang merasuki. Ini penjelasan dari belian itu. Kemudian wanita yang menjadi korban dari Sebanggru ini biasanya memiliki lebih dari 10 nominator laki-laki pilihan atau pelamar. Ini adalah menjadi adat kita bahwa si perempuan ini tidak boleh memiliki atau menunjuk ke satu pemuda saja. Semakin banyak pemuda yang datang ke rumahnya, itu adalah menjadi kebanggaan tersendiri bagi wanita-wanita di Lombok. Kemudian pengakuan dari seorang pelamar yang ditolak cintanya itu, ia meminta bantuan belian untuk memulihkan kehormatannya. Saya bikin Banggru karena saya ingin memberinya pelajaran, ujarnya. Ia mengatakan telah kehilangan muka, menderita, malu karena orang-orang yang sekampungnya telah mengetahui bahwa ia menaruh hati pada perempuan tersebut. Ternyata ia memilih laki-laki yang lain. Ini hampir seluruh desa di Lombok Barat. Ken Manchestrini dan Barbara Dobson menghimpun banyak kisah tentang Sebanggru ini. Ia manifestasi perilaku yang berbeda-beda. Salah satu jenis Sebanggru yang paling bahaya adalah Sebanggru tolong namanya. Jadi siapapun yang menolong orang yang kena Sebanggru ini, si penolong ini juga akan terkena dari Banggru itu. Jenis kesurupan ini tak hanya menyasar perempuan penyebab timbulnya kesumat tadi. Misalnya diawali ketika wanita yang baru menikah mulai bernyanyi menari dengan tanpa alasan yang jelas, nampak seperti mabuk tua, lupa dirinya seperti orang mabuk, menari sendiri, menyanyi sendiri, bahkan sampai tiba-tiba dia teriak sendiri. Saat seorang menyentuhnya, orang yang menyentuh tadi itu juga akan terkena yang namanya Sebanggru. Dan satu orang korban dapat memicu hingga 7 orang lainnya. Lalu dari 7 korban akan menular pada warga sekampung. Tidak ada satupun belian atau tabib yang mampu mengobati jenis kesurupan kolosal ini. Sejumlah belian mengatakan pemusnah Sebanggru tolong ini telah hilang jauh sebelum mereka dilahirkan. Korban-korban Banggru tolong ini akan histeris dalam waktu yang tidak terbatas sampai mereka roboh dengan sendirinya lantaran kelelahan. Kemudian para tabib atau belian hanya mampu mengusir pengaruh makhluk gaib dari jenis Banggru yang disebut di awal. Ada beberapa pengobatan yang paling umum dilakukan dengan menaruh benda dari logam kuningan, biasanya menggunakan sidut atau sendok, tapi yang berbahan kuningan, antara kedua jari kaki kiri korban. Ketika jari-jari ditekan atau dijepit tersebut, korban akan meneriakkan tumpu atau tumpunya, yaitu obat yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi si korban agar kembali normal. Kemudian seorang tabib yang telah berstatus haji mengobati Sebanggru dengan meletakkan selembar kertas di antara jari pertama dan kedua kaki kiri korban. Lalu ia mengucap doa-doa di atas segelas air dan memberikannya kepada pasien untuk diminum. Maka seketika korban akan pulih. Tapi jelas ini juga ada mantra-mantra khusus juga yang diucapkan sambil dia melakukan ritual tadi. Sedangkan seorang belian yang dulunya penganut waktu teluh
menggunakan ramuan dalam bentuk minyak yang dioleskan di kepala korban si Banggru. Kemudian minyak itu juga dimasukkan ke dalam mulut pasien hingga dia tertelan. Banggru diterapkan sebagai cara yang diterima masyarakat dengan efektif secara sosial. Balas dendam magis ini memulihkan keharmonisan komunitas dan meredakan potensi konflik. Kemarahan dan kecemburuan di pihak pelamar laki-laki yang terluka akibat ditolak cintanya, praktik Banggru masih ditoleransi hingga dengan tahun 1960-an. Banggru dalam perwujudan berangsur-angsur menghilang. Jarang juga kita temukan hal ini digunakan. Mungkin seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Juga ditentang ajaran Islam yang melarang keras praktik okultisme dan segala jenis sihir. Ini mungkin sebagai pemahaman baru kita bahwa praktik Banggru ini adalah praktik yang masih ditoleransi oleh masyarakat luas. Karena mungkin walaupun ada kasus yang terjadi dan diketahui siapa pelakunya, dalam praktik konteks seperti ini masih ditoleransi sebagai bentuk dari kekecewaan pada orang yang ditinggalkan untuk menikah. Ini juga erat kaitannya dengan tradisi kita bahwa wanita itu berhak dimiliki oleh banyak pria. Ini mungkin juga dalam cerita saya nanti akan membahas tentang kenapa praktik dari midang atau memiliki pacar lebih dari satu orang yang harus dimiliki oleh seorang gadis ini lumrah terjadi di kelompok ini. Ini akan menjadi topik cerita kita nanti. Saya akan membahas tentang bagaimana praktik dari midang itu sendiri. Yang sebagai acuan bahwa tradisi midang ini adalah tradisi yang sampai sekarang masih menjadi tradisi yang unik di daerah Lombok ini. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu cerita saya kali ini, teman-teman semua. Sekali lagi, kalau bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe, di like atau di komen tentang hal-hal yang menarik yang akan kita ceritakan dan kita akan bagi di sini. Sekali lagi, kalau zaman dulu cinta ditolak, dukun bertindak. Kalau di Lombok cinta ditolak, Banggru bertindak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.